Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Spaza musim yang kedua dalam pembahasan besar kita mengenai karakter manusia akhir zaman. Dan pada pertemuan yang ke-13 ini kita sampai pada karakter ke-12 dalam daftar 19 karakter pada 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Karakter ini adalah tidak dapat mengekang diri. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kiranya firman-Mu dapat memberikan kami penerangan, dan biarlah setiap penjelasan yang akan kami ikuti pada kesempatan kali ini, kami mengikutinya dengan bimbingan dan hikmat dari Roh Kudus, supaya kami dapat menangkap dengan baik apa yang akan kami saksikan dan dengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus kami mulaikan pemuritan ini. Haleluya, amin. Kita baca 2 Timotius pasal 3, 1 dan 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia tidak dapat mengekang diri. Salah satu alasan kenapa zaman ini zaman yang sukar, salah satu alasan kenapa hidup saudara selalu mengalami kesulitan, salah satu alasan kenapa masa hidup kita adalah masa yang berbahaya, adalah karena adanya keberadaan orang-orang yang punya karakter tidak dapat mengekang diri, di mana karakter ini diterjemahkan dari kata akratis. Ya, karakter ini diterjemahkan dari kata akratis, dan seperti yang sudah saya tampilkan dalam slide, kita akan memahami karakter ini dari latar belakang mitologi Yunani, di mana kata akratis ini atau kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tidak dapat mengekang diri, ini sudah dipakai terlebih dahulu oleh masyarakat masa lampau, khususnya masyarakat Yunani, dan kata ini dipilih oleh Tuhan untuk menjelaskan firman-Nya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ketiga. Itu sebabnya tidak ada salahnya kita memahami lebih dalam lagi melalui latar belakang munculnya kata akratis ini, yaitu akan kita bahas dalam bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua akan lebih relevan lagi, lebih up to date. Kita melihat fenomena yang konkret, fenomena yang real, yang ada dalam konteks hidup zaman kita sekarang mengenai karakter akratis ini. Sehingga kita tahu, oh maksudnya karakter ini tuh seperti ini. Nah, bagian yang ketiga kita mempelajari jalan masuk terbentuknya karakter akratis dalam diri seseorang. Dan pada bagian yang 4 kita akan belajar merefleksikan diri kita melalui firman Tuhan dalam konteks menghadapi karakter akratis. Mari kita masuk pada bagian yang pertama, saudara. Makna kata akratis dari mitologi Yunani. Seperti biasa, setiap kebudayaan itu membangun pembelajaran tentang moral, tentang nilai-nilai itu dari dongeng-dongeng dan takhayul, di mana Alkitab berkata dongeng-dongeng isapan jempol belaka, ya. Dan kita mempelajari ini bukan dalam artian kita menggunakan mitologi ini dan meyakininya sebagai kebenaran, tetapi kita mempelajari makna. Sebentar, saudara. Tetapi kita mempelajari makna ini dari latar belakang penggunaannya, sehingga kita setidaknya bisa lebih baik lagi dalam memahami kata akratis. Dan kita lebih tahu, oh maksudnya karakter orang yang tidak dapat mengekang diri itu seperti ini. Ya, sehingga saudara, kita akan mempelajari mitologi Yunani munculnya kata akratis ini, atau tidak dapat mengekang diri. Dan karakter yang ke-12 ini ada dalam konteks area yang ketiga dari 4 area yang rusak di akhir zaman. Area yang ketiga ini menjelaskan rusaknya hubungan antar manusia, antar sesama, baik terhadap orang percaya maupun terhadap mereka yang belum percaya. Jadi konteksnya ini lebih luas dibanding area yang kedua yang hanya membahas eksklusif tentang persekutuan orang-orang percaya. Kita masuk pada bagian yang ketiga, area yang ketiga. Di situ karakter tidak bisa mengekang diri ada dalam karakter yang urutan yang ke-14. Nah, akratis sendiri itu dibangun dari 2 kata, saudara. A, tidak atau tanpa, dan kratos.
Kratos itu kekuatan, kuasa, dan kendali. Dari kata Kratos inilah kita akan belajar latar belakang mengenai arti Kratos. Setelah kita tahu makna kata Kratos, baru kita akan memahami kata Kratos atau akratis. Sekali lagi, Kratos adalah dalam bahasa Indonesia bisa kita maknai sebagai Kratos itu kekuatan, Kratos itu sebuah kuasa, Kratos itu sebuah kendali. Dan dari bagaimana masyarakat Yunani kuno pada waktu itu memahami kata akratis, itu tidak lepas dari sebuah mitologi yang sudah beredar pada waktu itu, di mana mitologi ini, cerita dongeng tahayul ini dipakai untuk kearifan, mengajarkan kebijaksanaan, kearifan pada masyarakat Yunani. Ceritanya dalam dunia para dewa, ada sebuah dewa yang namanya Dewa Prometheus. Dewa Prometheus ini mencuri api. Kalau saya tidak salah, saudara bisa mencari sendiri dalam Google, tentunya harus dengan literat dalam situs-situs yang terpercaya. Prometheus ini mencuri api, di mana api ini bisa mengajarkan seseorang, bisa membuat manusia, bisa membuat seseorang dapat mengolah emas, dapat mengolah perak. Jadi ini kepentingannya begini saudara. Dewa Prometheus ini mencuri api untuk disebarkan ke manusia. Dalam tujuannya supaya manusia-manusia itu punya kecerdasan, punya kepintaran, punya kemampuan mengolah emas, perak, perunggu menjadi harta atau senjata. Karena Dewa Prometheus ini melihat pada waktu dulu, ini hanya mitologi saudara ya. Pada waktu dulu manusia ini seperti orang yang tidak punya peradabannya, tidak maju, masih primitif. Sehingga Dewa Prometheus ini merasa perlu untuk memberikan ide, memberikan ilmu, memberikan pencerahan melalui api yang dia curi dari kamar Athena. Jadi Prometheus ini mencuri api, kemudian api ini bisa membuat seseorang kalau diterima itu memiliki ide, wawasan, kepintaran, kemampuan untuk mengolah beragam macam sumber daya alam untuk dijadikan harta benda atau senjata. Ya, ini hanya mitos ya. Sekali lagi saya hanya menjelaskan latar belakangnya. Kemudian api yang dicuri Prometheus ini juga bisa membuat seseorang mengolah makanan yang dulunya mungkin manusia ini hanya sangat sederhana sekali mengambil dari bahan-bahan alam tertentu dengan meracik, kemudian hanya bisa menghasilkan makanan apa ala kadarnya, tetapi dengan api yang diberikan Prometheus, manusia ini bisa mengolah makanan lebih baik lagi. Kemudian api ini bisa menjaga kebugaran tubuh, kesehatan. Ya, jadi fokusnya adalah kemampuan seseorang untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Kalau dia punya api yang diberikan oleh Prometheus. Kemudian api ini juga bisa membuat seseorang membuat pakaian, menampilkan, memberikan atau menjadikan penampilannya itu lebih baik lagi. Tetapi saudara, niat baik dalam tanda kutip ya, niat baik Prometheus ini dilarang, ditentang oleh dewa-dewa yang lebih tinggi dari Prometheus. Karena apa? Karena ternyata kepintaran manusia ini justru membuat kejatuhan moral. Sehingga semakin pintar manusia karena api yang dikasih Prometheus ini, manusia semakin maju dan semakin jatuh moralnya. Dan oleh karena ini, akhirnya Dewa Zeus memutuskan untuk menahan Prometheus, untuk mengurung, memenjara Prometheus melalui dewa yang namanya Kratos. Nah, Kratos ini adalah dewa yang dipercaya oleh atasannya para dewa untuk menjaga Prometheus supaya tidak memberikan lagi api yang dapat mencerdaskan manusia. Supaya dapat menghentikan tindakan Prometheus untuk memberikan api itu kepada manusia. Maka dalam cerita tahayul atau cerita dongeng, cerita mitos ini, kita melihat latar belakang dari Kratos.
Kratos ini yang mengendalikan kemampuan seseorang untuk mengolah emas, perak, perunggu jadi, harta benda. Pengendalian atau Kratos ini adalah dewa yang mengendalikan Prometheus supaya tidak over dalam memberikan wawasannya kepada manusia. Karena kalau manusia semakin diberikan api ini, semakin ganas, semakin liar, semakin jadi gila harta, semakin jadi suka terhadap makanan, semakin apa ya saudara, semakin terobsesi terhadap tubuhnya dan semakin glamor karena mereka dapat mengendalikan, mereka dapat memoles penampilan mereka dengan api yang diberikan Prometheus. Itu sebabnya Prometheus ini ditahan oleh Kratos. Kratos ini adalah dewa pengendali yang mengendalikan Prometheus. Kratos ini adalah kekuatan yang mengendalikan keahlian yang diberikan oleh Prometheus kepada manusia. Dari sini saudara bisa mulai menyusun pemahaman tentang kata akratis. Kalau Kratos pada mitos ini bertujuan untuk mengendalikan si Prometheus supaya manusia tidak semakin gila harta, supaya manusia tidak semakin terobsesi dengan kesehatannya, terobsesi dengan makanan, terobsesi dengan penampilannya. Kalau Kratos ini ditiadakan, saudara bisa membayangkan, saudara bisa memberikan kesimpulan sendiri. Seandainya posisi Kratos ini, ya kalau saudara lihat di gambar slide ini, Kratos ini yang memegang rantai, di mana rantai yang dipegang Kratos ini mengikat tangan dari Prometheus supaya ditahan, supaya Prometheus ini tidak over dalam memberikan api yang membuat orang semakin bergairah terhadap harta, terhadap makanan, terhadap kesehatan. Nah, Kratos ini fungsinya itu mengendalikan. Kekuatan yang mengendalikan si Prometheus ini. Supaya api yang dicuri tidak selalu diberikan kepada manusia. Nah, dalam situasi ini, saudara bisa membayangkan bagaimana seandainya jika posisi Kratos ini tidak ada. Nah, ibaratnya kita hapus Kratos dari gambar ini sehingga sudah tidak ada lagi dewa yang mengekang atau menahan Prometheus dalam memberikan apinya kepada manusia. Api di sini juga bicara tentang gairah, semangat untuk mencari harta, semangat untuk makan, semangat untuk berpenampilan modis, semangat untuk terobsesi pada kesehatan tubuh. Bayangkan kalau posisi Kratos dalam gambar ini dihilangkan, kemudian Prometheus membebaskan dirinya. Nah, inilah yang disebut sebagai akratos. Suatu keadaan dalam diri seseorang di mana seolah-olah orang itu tanpa kratos di dalam dirinya, tetapi terlalu melimpah api yang diberikan oleh Prometheus tanpa sebuah pengendalian. Ya, kratos ini adalah kekuatan, kuasa atau pengendalian terhadap segala harta benda, makanan, tubuh, gengsi, emosi, dan keinginan. Tetapi firman Tuhan katakan, di akhir zaman banyak orang yang akan menjadi akratos. Berarti tanpa kratos, tanpa sebuah kekuatan yang bisa mengendalikan diri, tanpa sebuah kuasa yang bisa menahan dirinya untuk over terhadap segala hal, terobsesi pada nafsunya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan menjadi akratos. Sebuah keadaan tanpa pengendalian nafsu, tanpa pengendalian obsesi terhadap sesuatu. Sehingga saudara bisa membayangkan bagaimana api spirit atau api yang diberikan Prometheus itu dicurahkan melimpah kepada manusia. Ini gambaran kalau dalam perspektif kebenaran yang dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab, gambaran ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan dosanya sehingga
dia lebih milih untuk menyerah dan mengikuti keinginannya, yaitu penjelasan dari tidak dapat mengekang diri. Dan ada konteksnya, tidak dapat mengekang diri terhadap apa? Kratos di situ dalam ceritanya adalah tidak dapat, adalah kendali terhadap harta, kendali terhadap makanan, kendali terhadap tubuh, kendali terhadap gengsi, emosi, dan keinginan. Berarti tidak dapat mengekang diri dalam 2 Timotius 3 ayat 2, ada ayat 3, itu juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap harta benda, keinginan untuk mencari harta, keinginan untuk over terhadap makanan, ya, keinginan untuk menjaga tubuhnya, obsesi untuk menjaga tubuh penampilannya seperfect mungkin, keinginan untuk menjaga gengsi, keinginan untuk melampiaskan nafsunya, itu semua tidak ada pengendaliannya. Nah, disinilah kita bisa memahami, saudara, artinya akrates ini adalah orang yang tanpa pengendalian diri, orang yang tanpa pengendalian moral. Jadi orang itu marah-marah sesuka hati di media sosial, dia nggak akan peduli videonya itu ditonton ribuan orang, kemudian memamerkan tubuhnya dan lain sebagainya. Tidak peduli itu dilihat oleh jutaan orang di media sosial, kemudian marah-marah, maki-maki, dan lain sebagainya. Tanpa pengendalian moral. Orang yang tidak mampu bertarak dalam artian tidak bisa mengendalikan nafsu, orang yang tak bisa mengatur diri, orang yang tidak berhenti memanjakan diri, orang yang selalu melampaui batas. Sehingga kata akrates ini juga punya artian pemabuk, rakus, najis dalam hal seksual. Dan orang-orang yang seperti ini bertebaran di mana-mana di sekitar saudara. Dan inilah alasan kenapa hidup kita di zaman ini, di zaman sekarang menjelang kedatangan Tuhan, adalah hidup yang sukar atau berbahaya karena keberadaan orang-orang yang punya karakter seperti ini. Saudara bisa melihat dari kata-kata saja, definisi saja itu sudah menyeramkan. Apalagi kalau kita melihat atau bertemu orangnya secara konkret, secara nyata dalam hidup kita. Kita bertemu orang yang tanpa pengendalian diri, emosi. Saya melihat video orang yang hanya karena dibel, diklakson mobilnya, gak terima. Orang itu turun kemudian mukul kacanya sampai macam-macam, emosinya tuh dia lepaskan tanpa seolah-olah dia merasa perlu mengendalikannya. Yang penting dia merasa dia harus menyampaikan emosinya. Ada begitu banyak orang zaman sekarang yang merasa tidak perlu mengendalikan emosinya, malah kebalikannya. Harus menyampaikan emosinya sebaik mungkin di depan orang, sepuas mungkin, dimaki-maki kalau bisa dengan fisik. Mau negara itu adalah negara hukum, mau negara itu negara yang sudah punya hukum yang jelas dan tegas, yang sudah difirmankan oleh Tuhan, tidak bisa dibatalkan. Orang tidak akan takut terhadap hukum. Orang akan lebih memilih untuk melampiaskan emosinya karena tidak ada kratos lagi dalam dirinya. Sehingga orang itu, kalau saudara melihat ya, video-video tentang makanan. Saudara melihat berbagai macam video tentang makanan. Ada yang normal. Video mukbang biasanya ya, saudara cek-cek video mukbang yang menampilkan seseorang di depan kamera dengan makan. Kemudian ada saudara, seperti mikrofon untuk memperdengarkan sensasi ketika dia mengunyah, memakan begitu ya. Nah, ada yang normal, tetapi kebanyakan saya melihat, dan saudara juga bisa melihatnya dengan mata kepala saudara sendiri, video-video itu menampilkan makanan yang over, yang hanya satu orang saja, tetapi makanannya tuh banyak sekali di depan mejanya. Untuk kepentingan konten, untuk kepentingan hal-hal tertentu. Makanannya tuh sampai keluar batas ambang wajar. Sampai ada yang berapa mangkok, berapa piring, berjubel-jubel. Di sisi lain ada banyak orang yang kelaparan. Dan ini salah satu miris dari keadaan zaman sekarang, bahwa dalam hal makanan seseorang sudah tidak dapat mengekang dirinya lagi.
Bukan hanya sebuah budaya yang ditampilkan melalui media sosial, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang tidak lagi melihat makanan adalah sesuatu yang perlu untuk dipuaskan dalam batasan-batasan. Orang hanya menginginkan banyak makan itu adalah menikmati hidup. Dalam hal lain juga mengenai obsesi terhadap tubuh. Seorang punya obsesi untuk menampilkan tubuh yang paling bagus, yang paling baik. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang akan kita melihat saudara pada bagian yang kedua. Tapi sebelum masuk bagian yang kedua, kita baca Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasan tak akan puas, demikianlah mata manusia akrates. Mata manusia tidak akan puas dalam artian mata manusia tidak akan sampai garis akhir di mana garis itu menjelaskan kepuasan. Garis finish kepuasan itu hanya mitos dalam benak manusia. Contohnya saudara, saya punya angan-angan bekerja dengan income mencapai ya sampai setidaknya 7 juta per bulan. Itu batasan yang dia buat sendiri. Tapi saudara, dalam bertahun-tahun dia berusaha mencapai batasan itu, garis akhir kepuasannya dia. Kalau dia sudah sampai hari di mana dia pada akhirnya mendapatkan penghasilan 7 juta per bulan, apakah dia akan puas dengan pencapaian dia atau dia akan memperluas lagi batasannya, diperlebar lagi. Oh, 7 juta per bulan itu ternyata masih nggak kerasa ya. Ya udah, aku punya angan-angan 10 juta per bulan. Nanti dia kerja lagi, pada akhirnya dia akan mencapai penghasilan 10 juta per bulan. Apakah dia puas? Tidak. Dia akan terus lagi memperbesar batasan. Itu artinya garis finish kepuasan dalam benak manusia, dalam diri manusia itu adalah sebuah mitos. Sesungguhnya saudara, orang yang di luar Tuhan, di luar kendali atau di luar kuasa firman Tuhan, tidak akan bisa mengekang dirinya dan akan cenderung selalu memuaskan dirinya. Kita masuk bagian yang kedua, contoh-contoh konkret yang bertebaran dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai fenomena akratis ini. Saya mengutip dari bukunya Rick Warren, saudara ya. Beliau berkata begini, akratis ini menggambarkan sindrom aku tidak bisa berkata tidak yang menguasai masyarakat saat ini. Ini menjelaskan sekali ketidakmampuan seseorang menahan dirinya. Coba saudara lihat, aku gak bisa berkata tidak terhadap diriku. Aku selalu ingin memuaskan apa yang muncul di dalam hatiku. Dan ini menjadi sindrom yang menguasai masyarakat zaman ini. Hal-hal ini seperti dia tidak mampu berhenti makan, manusia tidak mampu menghentikan pengeluaran, manusia tidak mampu mengendalikan emosi, manusia tidak mampu menghentikan kecanduan. Aku nggak bisa, pokoknya harus seperti ini. Nah, cinta dan komitmen keluarga itu akan hancur. Perceraian akan jadi epidemi di mana perbedaan tidak dapat didamaikan. Aku nggak harus mengakhiri hubungan ini. Sekalipun dia sudah menikah, sekalipun dia masih sadar, masih ingat, dialah yang mengucapkan janji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat, bahwa dia akan setia kepada pasangannya. Tetapi aku nggak harus mengakhiri pernikahan ini. Nah, ini yang menggambarkan keadaan di mana manusia sudah tidak bisa mengekang dirinya. Semua jenis perjanjian yang dibuat oleh manusia itu akan dilanggar. Pengadilan akan kewalahan menghadapi orang yang berlebihan dalam menuntut dan dituntut. Sedikit-sedikit saudara akan tahu, akan melihat, dikit-dikit orang A melaporkan si B. Itu di video. Saudara lihat saja, banyak sekali headline-headline yang menulis, si A melaporkan ini dalam kasus perkara pencemaran nama baik. Nanti pencemaran yang dilaporkan ini nggak terima, loh, aku ini nggak melakukan pencemaran nama baik kok dilaporkan. Ya udah, aku sewa pengacara, aku laporkan balik. Jadi ada berita lain di bawahnya. Si B yang dilaporkan pencemaran nama baik itu melaporkan balik si A
yang melapor. Oh, jadi isinya begitu terus, saudara. Saling lapor, saling lapor, saling lapor. Sehingga orang umumnya akan kehilangan kemampuan untuk berkata tidak pada naluri, nafsu, atau hasrat mereka. Hampir dalam semua bidang kehidupan. Ya, dan inilah yang menjelaskan kepada kita bahwa firman Tuhan sedang digenapi. Apa yang saudara baca di Alkitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu adalah apa yang saudara lihat hari ini. Apa yang sudah ditulis oleh Alkitab ribuan tahun yang lalu adalah apa yang saudara lihat, rasakan, alami hari ini. Dan itu mengapa salah satu keuntungan orang percaya dan hidup dalam kuasa firman Tuhan, kita sudah diberitahu oleh Tuhan sehingga kita bisa waspada dan melihat semuanya dalam cara yang benar, cara yang baik. Tentunya dengan sikap yang benar. Ini bisa menjadi pertanyaan ujian buat kita. Apakah saudara terindikasi memiliki karakter akratis? Coba saudara lihat pernyataan ini. Aku nggak bisa kalau nggak. Nah, apakah saudara masih seperti ini? Contoh sederhana. Bangun tidur pagi-pagi. Itu dia langsung buka HP, saudara. Bangun tidur baru matanya baru ngebuka gitu ya. Tek, langsung dia cari HP, kemudian dia langsung scroll. Fear of missing out ya, ketakutan ketinggalan berita. Jadi dia scroll padahal itu masih baru bangun pagi. Belum sempat doa, bahkan belum sempat duduk. Masih rebahan, langsung dia scroll HP. Ada yang chat aku nggak ya di WA, ada yang nggak ini ya. Nah, kemudian ditegur sama orang tuanya. Kamu itu bangun pagi, bukannya doa dulu malah langsung buka HP. Nah, si anak langsung bilang, Ma, aku tuh nggak bisa kalau nggak buka HP dulu. Aku tuh nggak bisa kalau nggak. Nah, aku tuh nggak bisa kalau nggak. Nah, seperti inilah contohnya, saudara ya. Orang yang terlalu membiarkan dirinya dimanjakan oleh nafsunya, itu adalah gambaran akratis. Aku tuh nggak bisa kalau nggak makan 4 kali sehari. Aku tuh nggak bisa kalau nggak ada baju baru di hari Natal. Aku tuh nggak bisa kalau nggak ada kuota di weekend. Aku tuh nggak bisa kalau ini, wah semuanya saudara. Aku tuh nggak bisa kalau ketinggalan berita gini. Aku tuh nggak bisa kalau nggak ini, wah macam-macam saudara. Dan ini adalah salah satu kalimat yang mengindikasikan orang itu sudah memiliki karakter akratis. Dia tidak bisa mengekang dirinya. Berapa kali kita belajar menahan diri untuk melakukan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kita? Berapa kali saudara? Dan sebaiknya melatih diri kita ini melalui puasa, ini juga salah satu anjuran yang baik. Dengan berpuasa kita belajar untuk melatih diri menahan segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kita. Karena salah satu hal yang membuat seseorang terjerat pada karakter tidak dapat mengekang diri, itu akan kita lihat pada bagian yang ketiga nanti saudara ya. Nah, orang-orang akan menjadi workaholic. Orang-orang akan menjadi gemar kerja keras. Dia nggak bisa beristirahat. Mau dikasih tahu, dinasehati berapa kali. Aku tuh nggak bisa kalau nggak kerja A, B, C, D, E dulu. Nah, ini juga salah satu indikasi akratis. Dia tidak punya pengendalian dalam setiap bidang kehidupannya. Dia tahu padahal kalau dengan bekerja secara forsir, dia akan mencelakakan dirinya sendiri, tapi dia nggak bisa menahan dirinya dan secara otomatis dia melakukan bunuh diri terhadap dirinya sendiri. Padahal dia tahu dengan kerja tanpa istirahat itu pasti akan mencelakai dirinya, tapi ketika dinasehati dia nggak bisa melawan dirinya. Dia tetap mau bekerja. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa zaman ini berbahaya. Pengaruhnya apa, saudara? Apa yang umum itu yang wajar, ya. Yang wajar bukanlah apa yang benar, tapi apa yang umum dilakukan kebanyakan orang. Jadi ini salah satu hal yang memberatkan kita untuk melawan karakter ini, karena di zaman kita hidup sekarang yang dianggap wajar itu apa yang umum. Contohnya kalau saudara umum, maksudnya begini ya, kalau saudara bermain lato-lato itu kan
suaranya itu bisa membuat polusi suara ya. Tak tok 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 tok. Nah, ini umum. Ini hal yang umum terjadi. Sebenarnya pada dirinya sendiri, pada diri lato-lato itu sendiri, itu hanya dimainkan kalau tidak ada yang tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tapi dia, wah ini kan sudah umum, tak 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 tak. Jadi dia main tanpa mempedulikan situasi di sekitarnya. Karena itu adalah hal yang umum, maka bagi orang-orang zaman sekarang itu adalah hal yang wajar. Menunjukkan nah ini saudara ya, menunjukkan kemesraan. Ini buat pasangan muda-mudi, menunjukkan kemesraan sebelum pernikahan, menunjukkan kemesraan di depan umum dengan alasan orang-orang yang lain kan sudah melakukannya dan masyarakat sudah mulai terbiasa. Jadi ini adalah hal yang wajar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang menjadi keberatan kita dalam menghadapi zaman ini, karena yang umum di akhir zaman ialah budaya tanpa kekangan diri pada semua hal. Ini bisa menjadi jebakan bagi semua orang yang belum terperangkap oleh budaya tersebut. Tren yang sekarang muncul itu tren yang tidak ada filternya. Mana hal yang viral yang akhirnya digemari oleh orang, itulah yang dianggap sebagai sebuah kewajaran. Tanpa mempedulikan apakah itu berbahaya bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri, apakah itu bisa mencelakai orang lain, itu nggak peduli lagi orang-orang. Yang penting, ini hal yang umum, jadi ini wajar dong dilakukan. Ini hal-hal yang berbahaya, karena ini bisa menjadi trigger, pemicu buat kita terjebak pada hal-hal yang menimbulkan karakter akratis ini, tidak dapat mengekang diri. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Nah, jalan masuk terbentuknya karakter akratis, tidak dapat mengekang diri. Kita perlu tahu supaya kita bisa menjaga diri kita oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak didapati Tuhan sebagai orang yang memiliki karakter akratis, tidak dapat mengekang diri. Jalan masuknya ini saya ibaratkan, kalau di sisi putih itu ketika kita itu masih bisa mengekang diri kita, dan di sisi hitam itu ketika kita sudah akratis, sudah tidak lagi mampu mengekang diri kita. Jalan masuk dari sisi putih ke sisi hitam itu apa? Beberapa hal, saudara. Yang pertama itu hobi, ya. Hobi yang muncul dalam diri kita, yang biasa kita lakukan sehari-hari, kebiasaan itu bisa membuat kita pada akhirnya tidak bisa mengekang diri pada hobi yang kita miliki. Selera kita, apa yang kita bisa lakukan, kemudian apa yang kita punya. Nah, hal-hal ini bisa menuntun kita untuk menjadi orang yang punya karakter tidak bisa mengekang diri. Contohnya, saudara, apa yang menjadi selera kita? Mengoleksi batu aki, begitu ya. Mungkin sekarang tidak tren, jadi saya berani untuk mengatakannya. Atau hobi-hobi yang lain ya. Selera kita itu pada batu contohnya. Selera kita pada batu. Dan awalnya biasa-biasa aja, batu ini bagus ya. Kemudian kita koleksi secara sewajarnya. Tapi karena kita mulai membiasakan diri untuk mengikuti selera kita, mengoleksi, akhirnya kita terpancing untuk mencari hal yang langka, batu yang langka. Wah, akhirnya kita mulai cari-cari nih di media sosial, bahkan ke daerah satu lain dan lain sebagainya. Mengabaikan keluarga, mengabaikan kebutuhan istri, mengabaikan kebutuhan anak, mengabaikan kemampuan ekonominya. Dia nggak masalah, yang penting dia dapatkan batu yang langka. Wah, ini dia sudah mulai masuk dalam jerat tidak dapat mengekang diri. Wah, dia jual harta A, dia jual motor, dia jual mobil, dia jual, yang penting dia dapat batu yang dia sukai. Awalnya ini dia masih bisa mengekang diri, awalnya masih dari selera. Tapi ujung-ujungnya akhirnya mulai menggerogoti kehidupannya karena dia mulai terjebak pada akratis. Tidak bisa mengekang dirinya.
dia bisa, dia orang yang bisa menarik perhatian orang lain. Dia terobsesi dengan dirinya sendiri ketika dia mendapatkan perhatian, atensi dari orang lain. Loh, enak juga ya kalau dapat perhatian ya. Nah, seleranya ini akan menuntun dia pada karakter tidak bisa mengekang diri. Akhirnya dia akan mencari cara apapun supaya dia bisa bikin konten yang bisa menarik jutaan penonton, jutaan viewers, jutaan orang untuk meraih atensi dari mereka. Wah, akhirnya dia melakukan hal-hal yang sensasional, yang tidak senonoh. Yang penting dia terpuaskan. Dia tidak malu lagi melakukan itu di depan kamera. Nah, inilah salah satu bukti tidak dapat mengekang diri, saudara. Dan jalan masuknya adalah keempat hal ini. Apa yang kita bisa lakukan? Saudara perlu hati-hati terhadap apa yang bisa saudara lakukan. Karena tanpa saudara berhati-hati dengan itu, saudara akan terjerat dengan karakter akratis. Apa yang menjadi hobi saudara? Saudara perlu hati-hati terhadap diri saudara karena melalui hobi saudara bisa terjerat karakter akratis. Apa yang menjadi selera saudara? Saudara perlu hati-hati karena melalui selera saudara bisa terjebak dalam karakter akratis. Apa yang kita punya? Saudara perlu berhati-hati karena melalui itu juga kita bisa terjerat pada karakter akratis. Ya, jadi jalan masuk 4 hal ini harus kita perhatikan baik-baik. Kita masuk pada bagian yang terakhir, bagian yang keempat, refleksi diri kita menghadapi akratis. Begini saudara, bekerja memang untuk mengenyangkan diri, menjamin hari esok hidup kita, dan untuk membahagiakan kesenangan kita. Tetapi kekenyangan, jaminan hari esok, dan kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Saudara perlu dengan rela, lapang dada mengakui ini. Yes, kita harus bekerja karena dengan bekerja kita bisa mengenyangkan diri kita. Dengan bekerja kita bisa menjamin hari esok karena ada banyak simpanan di kantong kita. Dengan bekerja kita bisa membahagiakan kesenangan kita. Tapi perlu kita tahu, kekenyangan, jaminan hari esok dan kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Karena ayat yang tadi kita baca, mata manusia selalu akratis, tidak dapat menahan diri, tidak akan pernah sampai pada kata puas. Kita perlu sadar dan rela mengakui kelemahan kita dalam hal ini. Sehingga pengejaran yang salah akan semuanya itu justru mendatangkan kesusahan, penderitaan, kesakitan, bahkan kematian. Pengejaran yang salah terhadap usaha untuk mengenyangkan diri, pengejaran yang salah terhadap usaha untuk menjamin hari esok, pengejaran yang salah untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kesenangan kita, akan mendatangkan kesusahan, penderitaan, kesakitan, bahkan kematian. Itu sebabnya kita perlu memiliki kratos, pengendalian diri. Dan saudara tidak akan bisa melakukannya tanpa kuasa Roh Kudus. Saudara tidak bisa melakukannya dengan benar tanpa bimbingan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, dengan hidup di bawah kuasa firman Tuhan, dengan hidup untuk selalu dipenuhi Roh Kudus, saudara memiliki pengendalian terhadap semua yang timbul dalam diri saudara. Dan saudara bisa mengejar cita-cita saudara seperti yang ini, bekerja untuk mengenyangkan diri, menjamin hari esok, untuk membagikan kesenangan saudara. Saudara perlu melakukannya dengan usaha saudara yang benar. Tetapi saudara pasti, saya menjamin, tidak akan jatuh pada dosa, tidak dapat mengekang diri. Karena apa? Saudara melakukannya dengan benar, dengan hidup takut akan Tuhan, dengan punya worldview yang benar melalui firman Tuhan, dengan punya pengendalian yang baik melalui kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu melihat salah satu kisah di dalam Alkitab mengenai perempuan yang kita akan baca Yohanes 4 ayat 13-14. Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara bekerja untuk menimba air dalam tujuan untuk memuaskan dahaga saudara. Saudara tidak akan pernah sampai pada tujuan saudara, dan saudara akan kelelahan. Terlampau keras dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang salah akan mendatangkan kematian. Tapi kalau saudara datang pada Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki sumber yang baik, sumber yang benar, yang tidak akan pernah membuat saudara mengalami pengejaran yang salah dan akhirnya mati. Saudara bisa mendapatkan hidup yang kekal, karena air yang Tuhan Yesus berikan itu akan memuaskan dahaga saudara. Air itu akan menjadi sumber dalam diri saudara. Dengan saudara mempercayai Yesus Kristus, hidup di dalam iman kepada Kristus, saudara akan mengalami kepuasan setiap waktu. Itu sebabnya rasa cukup dalam hidup ini hanya bisa dihasilkan kalau ada sumber air yang Tuhan Yesus sediakan. Rasa cukup, rasa puas tidak bisa dicapai dengan mengejar apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Rasa cukup, rasa puas hanya bisa didapat di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong kita sekalian untuk di samping bekerja, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan melalui hidup dalam kepenuhan Roh Kudus dan dalam pandangan yang benar tentang dunia ini melalui firman Tuhan. Firman Tuhan lebih dari sekedar kitab yang berisi dalil, dan dalil. Firman Tuhan harus dijadikan worldview, wawasan kita dalam melihat dunia. Firman Tuhan harus kita jadikan patokan untuk kita dapat memandang dunia ini. Itu sebabnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan cara seperti ini sajalah kita bisa memiliki kratos di dalam diri kita. Kita bisa memiliki pengendalian, kekuatan, dan kuasa untuk menahan diri kita sendiri. Berbahagialah kita yang belajar untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan iman kami. Kami mengakhiri PA ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.